Oke, halo, welcome back to Sasha Channel. Kali ini kita akan membahas produk dari algoritma genetika. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Let's check it out. NEAT, Neuroevolution of Augmenting Topologies. Ini merupakan bagian dari tugas Maya 3 kecerdasan buatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tesya Alonika Beruketaran dengan NIM 222406056. Daftar isi yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada pengertian produk, tujuan produk, cara kerja produk, masalah yang dapat dikerjakan oleh produk, konsep algoritma genetika yang bekerja dalam produk, keunggulan produk, dan kelemahan produk. Apa sih itu NEAT? NEAT atau Neuroevolution of Augmenting Topologies adalah sebuah metode dalam bidang kecerdasan buatan yang digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan atau neural networks dengan menggunakan algoritma evolusi. Pendekatan NEAT dikembangkan oleh Kenneth O. Stanley dan Risto Mikulainen pada tahun 2002. Pendekatan NEAT menggunakan konsep evolusi untuk secara otomatis menghasilkan dan mengoptimalkan struktur serta koneksi antar neuron dalam jaringan saraf. Metode ini berfokus pada evolusi topologi jaringan saraf secara bertahap, di mana jaringan saraf dimulai dengan struktur sederhana dan kemudian secara iteratif diperluas dan dimodifikasi melalui operasi seperti penambahan, penghapusan, atau penyesuaian koneksi neuron. Kemudian dengan pendekatan ini, NEAT memungkinkan jaringan saraf untuk berkembang dan beradaptasi secara alami. Mirip dengan proses evolusi dalam alam, hal ini memungkinkan jaringan saraf untuk menyesuaikan diri dengan tugas yang diberikan secara efisien, serta mempertahankan dan mengoptimalkan fitur-fitur yang penting dalam struktur jaringan. Tujuan Tujuan NEAT yang utama adalah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan jaringan saraf tiruan atau neural networks secara efisien menggunakan konsep evolusi. Secara khusus, tujuan NEAT adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghasilkan struktur jaringan yang optimal. NEAT bertujuan untuk menciptakan struktur jaringan saraf yang optimal untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ini dilakukan dengan memungkinkan evolusi topologi jaringan, di mana jaringan saraf dimulai dengan struktur sederhana dan secara bertahap dikembangkan untuk meningkatkan kompleksitas dan kinerja. Kemudian ada mengatasi masalah dimensi dan kompleksitas. Dengan menggunakan pendekatan evolusi, NEAT bertujuan untuk mengatasi masalah dimensi dan kompleksitas dalam pengoptimalan jaringan saraf. Dalam banyak kasus, tugas-tugas yang rumit memerlukan jaringan saraf dengan struktur dan konektivitas yang kompleks. Dan NEAT dirancang untuk secara otomatis menyesuaikan struktur tersebut tanpa memerlukan pengetahuan atau pengawasan manusia yang mendalam. Kemudian ada meningkatkan kinerja dan adaptabilitas. NEAT bertujuan untuk meningkatkan kinerja jaringan saraf dengan memungkinkan adaptasi dan evolusi struktural yang berkelanjutan. Dengan memperbolehkan jaringan saraf untuk berevolusi seiring berjalannya waktu, NEAT dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan lebih dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau masalah yang diberikan. Kemudian ada mengoptimalkan proses pelatihan. Tujuan NEAT juga melibatkan pengoptimalan proses pelatihan jaringan saraf. Dengan menggunakan algoritma evolusi, NEAT dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melatih jaringan saraf dengan mencari solusi yang lebih cepat dan lebih efisien daripada pendekatan pelatihan tradisional. Cara kerja NEAT Cara kerja NEAT atau Neuroevolution of Augmenting Topologies melibatkan beberapa tahap utama dalam evolusi dan pengoptimalan jaringan saraf tiruan. Berikut adalah langkah-langkah tentang bagaimana NEAT bekerja. Yang pertama ada inisialisasi populasi awal. Proses dimulai dengan menghasilkan populasi awal dari jaringan saraf yang terdiri dari individu-individu atau genom. Setiap genom mewakili struktur jaringan saraf dengan berbagai macam koneksi dan neuron. Kemudian ada evaluasi kinerja. Setiap individu dalam populasi dievaluasi berdasarkan kinerjanya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Misalnya, jika jaringan saraf digunakan untuk mengenali pola, kinerja dapat diukur dengan tingkat akurasi dalam pengenalan pola tersebut.
Kemudian ada seleksi dan reproduksi. Individu yang memiliki kinerja terbaik akan dipilih untuk bereproduksi. Reproduksi dilakukan dengan cara persilangan atau crossover dan mutasi. Mirip dengan proses evolusi dalam alam. Persilangan menggabungkan informasi genetik dari dua individu yang berbeda untuk menghasilkan keturunan baru. Sementara, mutasi mengubah genotip individu secara acak untuk meningkatkan variasi genetik. Selanjutnya ada pertumbuhan struktur. Salah satu fitur kunci dari NEAT adalah kemampuannya untuk menambahkan dan mengubah struktur jaringan saraf seiring berjalannya evolusi. Hal ini dilakukan dengan menambahkan neuron baru dan koneksi antara neuron-neuron yang ada. Penambahan ini terjadi secara bertahap dan dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kinerja secara keseluruhan. Kemudian ada penghapusan genom yang tidak digunakan. NEAT memanfaatkan metode inovatif untuk menangani struktur yang tidak terpakai atau yang tidak berguna dalam populasi. Ini dilakukan dengan menggunakan skema konservasi yang memungkinkan genom yang tidak digunakan tetap ada dalam populasi, sehingga mencegah hilangnya informasi genetik yang mungkin berharga di masa depan. Yang terakhir ada iterasi dan konvergensi. Proses evaluasi, seleksi, dan reproduksi berlangsung secara berulang-ulang dalam serangkaian generasi. Dengan demikian, populasi jaringan saraf berevolusi dari generasi ke generasi menuju solusi yang semakin baik dan lebih optimal. Proses berakhir ketika kriteria konvergensi yang ditetapkan tercapai. Misalnya, ketika kinerja jaringan tidak lagi meningkat secara signifikan. Masalah yang dapat dikerjakan oleh NEAT. NEAT atau Neuro Evolution of Augmenting Topologies dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah dalam berbagai bidang yang memerlukan pemodelan dan prediksi. Berikut adalah beberapa contoh masalah yang dapat dikerjakan oleh NEAT. Yang pertama ada pengenalan pola. NEAT dapat digunakan untuk mengenali pola dalam data seperti pengenalan wajah, tulisan tangan, atau pola suara. Jaringan saraf yang dikembangkan oleh NEAT dapat dilatih untuk memahami dan mengklasifikasikan pola-pola ini dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada prediksi. NEAT dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang data di masa depan berdasarkan pola-pola yang terlihat dalam data historis. Contoh aplikasi termasuk prediksi harga saham, cuaca, atau permintaan pasar. Selanjutnya ada optimisasi. NEA dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kompleks dengan banyak variabel, seperti fungsi biaya dalam perencanaan proyek atau parameter dalam model matematika. Selanjutnya ada klasifikasi. NEA dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori yang berbeda, seperti pengklasifikasi email sebagai spam atau bukan spam, pengklasifikasi gambar menjadi kategori-kategori tertentu, atau pengklasifikasi data medis menjadi diagnosis yang sesuai. Selanjutnya ada kontrol otomatis. NEAT dapat digunakan dalam sistem kontrol otomatis seperti kontrol mobil otonom, sistem pengaturan keamanan pintu pintar, atau pengaturan suhu dalam ruangan berdasarkan input sensor. Selanjutnya ada optimisasi rute. NEAT dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute perjalanan seperti rute pengiriman barang atau rute perjalanan dalam jaringan transportasi. Selanjutnya permainan. NEAT dapat digunakan untuk mengembangkan agen-agen cerdas dalam permainan, baik untuk memainkan permainan, video, permainan papan, atau permainan strategi yang kompleks. Selanjutnya ada pengenalan bahasa. NEAT dapat digunakan untuk pengenalan dan pemahaman bahasa alami, seperti pemrosesan bahasa alami dalam sistem pencarian atau asisten virtual. Nah, konsep algoritma genetika yang bekerja dalam NEAT. Konsep algoritma genetika atau GA yang bekerja dalam NEAT, Neuro Evolution of Augmenting Topologies, mengikuti prinsip-prinsip dasar dari algoritma genetika yang digunakan dalam evolusi biologis. Berikut adalah konsep-konsep utama dari algoritma genetika yang diterapkan dalam NEAT. Yang pertama ada populasi. Pada awalnya NEAT menghasilkan populasi awal dari individu-individu yang mewakili jaringan saraf. Setiap individu atau genom dalam populasi ini memiliki struktur jaringan saraf yang unik. Kemudian yang kedua ada evaluasi fitness. Setiap individu dalam populasi dievaluasi berdasarkan kinerjanya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kinerja ini dinilai dengan menggunakan fungsi fitness yang mengukur seberapa baik individu itu berhasil dalam menyelesaikan tugas tersebut.
Kemudian selanjutnya yaitu seleksi. Individu-individu yang memiliki kinerja terbaik akan dipilih untuk bereproduksi. Seleksi individu-individu yang lebih baik dilakukan berdasarkan nilai fitness mereka, dengan asumsi bahwa mereka memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menyumbangkan karakteristik-karakteristik yang menguntungkan ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada reproduksi. Reproduksi dalam neat melibatkan dua tahap utama, persilangan atau crossover dan mutasi. Persilangan menggabungkan informasi genetik dari dua individu yang berbeda untuk menghasilkan keturunan baru. Sedangkan mutasi mengubah genotip individu secara acak untuk meningkatkan variasi genetik dalam populasi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan struktur. Neat memungkinkan pertumbuhan struktur jaringan saraf seiring dengan evolusinya. Ini berarti bahwa proses reproduksi tidak hanya memperbarui bobot-bobot dan parameter-parameter jaringan, tetapi juga memungkinkan penambahan atau penghapusan neuron dan koneksi antara neuron-neuron. Selanjutnya yaitu konservasi genom. Neat memanfaatkan skema konservasi genom untuk mempertahankan struktur yang tidak terpakai atau yang tidak berguna dalam populasi. Ini memungkinkan informasi genetik yang mungkin berharga untuk tetap ada dan tidak hilang dari populasi. Yang terakhir adalah iterasi generasi. Proses evaluasi, seleksi, reproduksi, dan mutasi berlangsung dalam serangkaian iterasi generasi. Setiap iterasi mencoba untuk meningkatkan kinerja keseluruhan populasi dengan harapan bahwa solusi yang semakin baik akan ditemukan dari generasi ke generasi. Keunggulan NEAT. Keunggulan NEAT atau Neuroevolution of Augmenting Topologies meliputi beberapa aspek yang membuatnya menonjol dibandingkan dengan metode-metode pembelajaran mesin lainnya. Berikut adalah beberapa keunggulan dari NEAT. Yang pertama, evolusi struktur. Salah satu keunggulan utama NEAT adalah kemampuannya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan struktur jaringan saraf secara dinamis. NEAT memungkinkan penambahan, penghapusan, dan modifikasi struktur jaringan selama proses evolusi, sehingga memungkinkan jaringan untuk berkembang dari struktur yang sederhana menjadi struktur yang lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan tugas yang diberikan. Yang kedua, penjagaan struktur yang berguna. NEAT memanfaatkan skema konservasi genom untuk mempertahankan struktur yang berguna dan tidak terpakai dalam populasi. Ini menghindari hilangnya informasi genetik yang mungkin berharga dan memungkinkan peningkatan yang lebih cepat dalam evolusi jaringan saraf. Yang ketiga, pencegahan masalah kegelapan dan masalah patah hati. NEAT menggunakan inovasi seperti penomoran historis dan pertukaran inovatif untuk mencegah munculnya masalah seperti kegelapan atau catastrophic forgetting dan patah hati atau crossover interference. Hal ini memungkinkan NEAT untuk menjaga variasi genetik yang diperlukan untuk evolusi yang stabil dan cepat. Yang keempat, pengurangan overfitting. NEAT memiliki kecenderungan yang lebih rendah terhadap overfitting dibandingkan dengan beberapa metode pembelajaran mesin lainnya. Hal ini karena kemampuannya untuk secara dinamis mengubah struktur jaringan selama proses evolusi, yang memungkinkan jaringan untuk mengadaptasi diri dengan lebih baik terhadap data pelatihan yang berubah atau beragam. Yang kelima ada skalabilitas. NEAT dapat dengan mudah diadaptasi untuk menangani masalah-masalah dengan dimensi yang tinggi atau kompleksitas yang besar. Kemampuannya untuk secara efisien mengoptimalkan struktur jaringan saraf memungkinkan NEAT untuk menangani masalah-masalah dengan ukuran dan kompleksitas yang bervariasi tanpa memerlukan modifikasi besar-besaran pada algoritma atau parameter. Yang keenam, keterbacaan dan kepemahaman. NEAT memiliki struktur dan konsep yang relatif sederhana, yang membuatnya mudah dipahami dan diimplementasikan. Dengan demikian, NEAT dapat digunakan oleh para peneliti dan praktisi dengan berbagai latar belakang untuk mengembangkan solusi kecerdasan buatan yang canggih dan efektif. Nah, selain keunggulan, NEAT juga memiliki kelemahan. Meskipun NEAT atau Neuroevolution of Augmenting Topologies memiliki banyak keunggulan, namun juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kelemahan dari NEAT. Yang pertama yaitu komputasi yang memakan waktu. Proses evolusi dan optimasi struktur jaringan saraf dalam NEAT bisa menjadi komputasi yang memakan waktu.
Hal ini terutama terjadi ketika dimensi masalah atau kompleksitas jaringan meningkat, karena NEAT memerlukan banyak iterasi evolusi untuk menemukan solusi yang optimal. Kemudian yang kedua memerlukan pengaturan parameter yang teliti. NEAT memiliki beberapa parameter yang harus disesuaikan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat mengakibatkan konvergensi yang lambat atau bahkan kegagalan dalam menemukan solusi yang baik. Selanjutnya ada keterbatasan dalam penanganan masalah big data. NEAT mungkin tidak efisien dalam menangani masalah dengan data yang sangat besar. Proses evolusi dan optimasi yang memakan waktu dapat menjadi hambatan dalam penanganan data yang besar, karena memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Selanjutnya, keterbatasan dalam menangani masalah multimodal. NEAT mungkin kurang cocok untuk menangani masalah yang memiliki lebih dari satu solusi yang optimal atau multimodal. Hal ini karena NEAT cenderung berkonsentrasi pada konvergensi ke solusi tunggal dan mungkin kesulitan dalam mengeksplorasi ruang pencarian yang lebih luas. Selanjutnya, kecenderungan terjebak dalam minimum lokal. Seperti halnya dengan algoritma evolusi lainnya, NET juga rentan terhadap terjebak dalam minimum lokal yang tidak optimal. Hal ini terutama terjadi jika variasi genetik dalam populasi tidak cukup besar atau jika proses evolusi terhenti terlalu dini. Yang terakhir memerlukan keterampilan khusus dalam penyetelan. Untuk menggunakan NEAT secara efektif, pengguna mungkin memerlukan keterampilan khusus dalam penyetelan parameter dan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep evolusi genetik dan jaringan saraf. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup dalam bidang tersebut. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa nantikan pembahasan berikutnya. Xie xie.